keputusan untuk lanjut tetap kuliah itu nggak pernah hilang di aku. Ya udah, kamu kerja dulu aja, nggak usah minder sama orang-orang yang kuliah. Jadi she really tried to encourage me untuk nggak minder sih sama orang-orang. Kenalin, nama aku Kezia, aku berusia 22 tahun dan saat ini masih menjadi mahasiswi di salah satu universitas negeri dan sekarang bekerja di Female Daily Network sebagai asisten production. Nama aku Jenna, umur aku 20 tahun, kegiatan aku lagi bekerja sebagai manajer operasional di salah satu perusahaan F&B. Sebenarnya lebih ke nggak memutuskan ya, lebih ke harus gap year gitu, karena waktu itu aku dari kecil, ini backstory-nya sedikit, dari kecil itu aku udah selalu punya mimpi untuk have a high education degree. Terus aku udah punya banyak plannya dari zaman aku SMA, aku udah kesana kemari lah gitu, udah ngurus-ngurusin plan aku. Sampai akhirnya mama papaku tuh juga punya plan untuk aku sendiri gitu. Mereka tuh mau masukin aku ke aviation school, jadi aku mau dimasukin jadi pilot sama jadi pramugari juga. Cuman jadi itu udah ambil registration dan sebagainya, tinggal tes. At that time tiba-tiba papaku bangkrut. Terus mau nggak mau semua yang harus ditesin, semua tes yang harus dijalankan itu harus di cancel karena kita semua realize kalau berhasil siapa yang mau bayar gitu kan. Dan semua rencana aku juga di situ harus ya udahlah dihilangkan saja dulu gitu. Aku belum kuliah sih basically. Aku lulus SMK langsung kerja. Itu juga sebenarnya pas belum lulus aku tuh udah cari kerja kayak gitu. Alasannya pertama karena biaya, of course. Udah 2 tahun, aku udah 2 tahun gap year. Hampir 2 tahun. Moment of acceptance sebenarnya nggak inget sih kapan. Waktu tahu kalau ya udah nih ini semua harus di hold dulu atau mungkin di cancel dulu, itu nggak ada rasa kecewa sama orang tua sih sebenarnya, lebih kayak ke situasinya aja. Jadi nggak marah sama siapa-siapa dan kayak ya udah, sebenarnya nggak ngerasa ya udahlah juga sih, tapi lebih kayak ke rasa fear gitu loh, kayak gue bisa nggak ya tetap nerusin plan-plan yang udah gue kerjain gitu, lebih ke perasaan kayak gitu. Dan moment of acceptance-nya mungkin waktu ngeliat orang-orang tuh hidupnya tuh terus jalan, kerasanya tuh kayak mereka move on with their life, tapi kok gue masih di sini doang ya gitu, masih kayak belum ada kesibukan yang gimana banget gitu, dan kayak ngapain nih kayak gini doang gitu, ini bakal wasting time banget gitu, apalagi dengan rencana-rencana yang udah ada sebelumnya itu. Jadi di momen itulah akhirnya aku mutusin untuk kayak nggak bisa nih kayak terus-terusan gloomy gitu, dan mungkin itu sekitar 2 bulan ya, sekitar 2 bulan momen gloomy. Jadi pas teman-teman udah jadi maba, mulai masuk ke semester pertama dan mereka sibuk sama kehidupan perkuliahan mereka, dan aku ngelihat mereka sesibuk itu dan aku ngerasa aku ketinggalan, di situ sih aku mulai kayak ya udah deh, ayo kita cari kesibukan, make yourself productive and stuff. Dan keputusan untuk lanjut tetap kuliah itu nggak pernah hilang di aku sebenarnya. Jadi aku tetap kayak ya udah kita produktif biar tahun depan bisa kuliah, which is 2020. Menurut aku karena kuliah itu satu keharusan, jadi when I know aku harus gap year, itu agak shocking sih, agak bikin aku kayak shit gitu, kayak gue harus gap year nih gitu. Dan posisinya nggak tahu berapa lama harus gap year, itu yang nggak enak sih, jadi kayak menggantung. Aku ngerasa orang-orang tuh udah go on sama kehidupan mereka, tapi aku masih di sini-sini aja gitu, masih nggak kemana-mana. Ibaratnya tuh kayak orang kayak di sekeliling kalian tuh kayak buzzing gitu, orang-orang tuh mondar-mandir, tapi itu kita kayak di tempat aja gitu. Dan itu lumayan kayak bikin aku tuh ngerasa frustrated gitu, karena aku nggak mau ada di posisi ini gitu sebenarnya. Kalau ke teman-teman nggak malu sih sebenarnya. Tapi kalau udah ketemu orang tua teman, atau kalau udah ketemu keluarga besar, terus ditanyain kayak sekarang lagi ngapain, kuliah di mana gitu. Sementara mereka belum tahu nih kalau aku ternyata gap year, itu ada perasaan yang kayak bisa nggak usah nanya-nanya yang kayak gitu. Karena itu membuat aku ngerasa kayak mereka tuh mandang ya kayak lo gap year ya karena lo nggak mampu aja gitu, not because external things yang mempengaruhi itu gitu. Sakit ya, jujur. Itu sakit.
sakit hati aja, tapi bukan yang bikin aku down sih. Mungkin lebih iri sih, lebih ke iri kayak enak ya gitu. Lo tuh enak ya kuliah ya. Walaupun tahu bebannya, tugasnya tuh banyak. Dan mungkin ada juga yang nggak niat kuliah tapi memang diharuskan sama orang tuanya. Jadi liatnya tuh kayak, duh kenapa ya gitu, kenapa nggak gue aja yang jadi posisi itu, kenapa harus lo? Walaupun posisinya kayak gue tahu lo tuh nggak terlalu mau gitu. Harusnya gue aja kayak gitu. Mungkin pasti masih ada rasa iri. Itu sih masih susah nerima, tapi memang kelamaan karena udah kebiasa kerja, udah legowo sih. Sebenarnya enggak sih, malah mereka ngelihat aku jadi kayak Kezia the monster of materi-materi kuliah mereka. Karena aku kalau misalnya, jadi tuh temen aku sering yang kayak overwhelmed gitu kan sama kuliahnya, kayak aduh gue males ngerjainnya ini. So aku tuh yang kayak yaudah deh sini gue yang gini, yaudah sini yang gini. Jadi mereka udah yang kayak kalau misalnya kita lagi nongkrong atau gimana, mereka yang kayak ya udah nggak diminta secara inisiatif aja, yang kayak ini lo mau nggak baca materi gue gitu. Jadi nggak ada pandangan-pandangan aneh sih ke mereka. Paling suka ada pertanyaan-pertanyaan aja yang bikin aku kayak aduh males jawabnya, yang kayak nanti mau kuliah di mana, mau lanjutnya gimana. Meanwhile aku sendiri tuh kayak aku punya plan ya, aku tahu aku mau kemana, tapi dengan kondisi papaku yang waktu itu belum jelas dan penghasilan aku juga yang masih ibaratnya ya belum pasti lah gitu setiap bulannya kan. Jadi kayak aku juga tetap ada keraguan sih, I still have doubt in my mind sama keputusan itu. Lumayan sih, apalagi sejak aku kerja ya. Banyak sih orang-orang pasti liatnya kayak kalau untuk negatif things-nya ya mungkin teman-teman aku ngerasa aku jauh banget sekarang karena aku bener-bener sejak aku lulus SMK hampir nggak pernah main lagi. Apapun itu. Even kayak cuma diajak nongkrong sejam 2 jam aja tuh aku udah gak mau. Walaupun itu sama orang yang deket banget sama aku. Kayak aku udah lepas itu semua. Tapi pandangan yang baiknya dari mereka adalah sekarang aku bener-bener mandiri. Pikiran aku tuh semakin luas gitu sejak aku bekerja. Itu sih. Pandangan dari orang tua juga kayak gitu. Dari pacar juga. Maksudnya mereka selalu bilang kayak they're really proud of me. Karena untuk jadi aku yang sekarang dan perjuangan aku ke titik ini, mereka tahu itu nggak semudah itu, tapi I survive anyways. So I'm good, they're good. Ada banget yang bikin aku berubah sekarang, yang bikin aku ngerasa grateful dengan aku udah berhasil, atau bisa dibilang aku udah pernah ada di posisi itu gitu. Yaitu salah satunya adalah aku tuh kan orangnya sangat suka memplanning apa yang aku inginkan gitu. Sesimpel kayak aku mau liburan nih misalnya ke suatu tempat ini. Aku tuh udah suka tuh bikin kayak kegiatan nanti mau ngapain aja gitu. Itinerary-nya tuh mau ngapain aja gitu, aku udah suka kayak gitu. To the point itu aku lakukan juga ke kehidupan aku gitu. Kayak dalam sekian tahun aku udah harus mencapai apa-apa aja. Aku tuh kayak gitu. Dan di momen aku mempersiapkan untuk perkuliahan aku, itu ada banyak effort yang udah aku lakukan, udah aku kasih, banyak waktu yang udah aku korbankan, banyak tenaga yang udah keluar. Tapi begitu ternyata papaku bangkrut, aku harus merelakan hal itu nggak bisa aku lakukan. Di situ sih aku sadar kalau nggak selamanya hidup tuh bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan gitu. Jadi mungkin kejadian itu juga menguatkan aku secara iman ya, ini secara spiritually. Aku yakin kalau misalnya Tuhan udah taruh aku di kondisi itu, dia nggak bakal ngebiarin aku untuk berjalan sendirian gitu. Jadi dia bakal selalu tuntun aku sampai momen aku bisa keluar dari tempat yang ditempatin aku itu gitu. Salah satunya kayak sekarang Tuhan taruh aku untuk kuliah, aku percaya juga kok dia bakal tetap temenin aku dengan segala obstacle yang akan aku hadapi selama kuliah, mungkin dari finance atau apa-apanya. Tapi aku yakin Tuhan tuh bakal bawa aku sampai aku lulus dan wisuda gitu. Itu yang aku percaya, dan itu yang merubah pandangan aku sih tentang hidup, tentang life decision atau decision making. Bisa lebih legowo sih sekarang gitu kalau kadang plan kita tuh nggak berjalan seperti apa yang kita mau. Sangat berpengaruh ke mental aku. Aku jadi lebih strong juga, bisa mengontrol diri juga, dan lebih diajarin dari gap year ini, time is really money gitu. Kayak waktu tuh bener-bener berharga sebenarnya. Untuk spend time with your family or your loved ones, it's something that kalau ada yang masih punya kesempatan untuk bisa menghabiskan weekendnya sama keluarga atau malamnya sama keluarga, menurut aku itu adalah
suatu hal yang berharga yang aku nggak susah untuk punya itu sekarang karena aku kerja. Jadi benar-benar diajarin banget sama gap year ini untuk kayak ya udah terima, jalanin aja. Jadi aku jadi orang yang benar-benar lebih santai ngejalanin segala sesuatu dan lebih nggak emosional sih, karena I was very emotional back then. Kayak sesuatu tuh pasti aku jadiin masalah, tapi sejak aku gap year dan belajar kerja, dealing with people, aku jadi belajar untuk ya udah santai aja jalanin hidup. Emang harus begini. Sebenarnya tuh aku tahu ya, mungkin orang yang mendengar jawaban aku dari tadi tuh akan mikirnya kayak gila nih anak egois banget ngeliat keluarga kayak gitu, tapi dia masih tetap aja kekeh mau kuliah gitu. Walaupun ya bisa dibilang orang tua aku tuh, atau lebih ke papaku sih, papaku tuh masih ada lah sedikit ngebantuin aku kuliah sekarang, tapi sisanya itu ada di tangan aku gitu. Sebenarnya yang bikin aku untuk kekeh mau kuliah itu karena keluarga aku itu bukan keluarga yang mampu banget gitu loh, yang kayak serba-serbi bisa dapat kalau misalnya kayak bangkrut sekali terus rise up-nya gampang gitu, enggak. Dan status ekonomi keluarga aku tuh sering membuat keluarga aku tuh dipandang diremehkan lah oleh orang gitu. Dan sebenarnya salah satu reasons kenapa aku pengen punya high education degree adalah karena aku pengen membuktikan ke orang-orang kalau orang tua aku tuh bisa raise aku jadi anak yang sukses gitu. Dan aku pengen bikin keluarga aku lebih dipandang sih sama orang melalui aku, lalu nanti aku bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, punya degree yang layak gitu. Jadi aku bisa bantuin adik aku, untuk adik aku juga bisa punya high education degree, dan keluarga kita nggak dipandang sebagai keluarga yang gagal lah gitu, walaupun banyak flaws-nya pasti keluarga aku gitu. Tapi ya aku nggak mau aja sih status ekonomi keluarga aku tuh bikin keluarga aku dipandang rendah gitu aja. Bisa kok orang-orang yang nggak mampu tetap punya pendidikan yang tinggi. Mama aku sih pengennya sih aku tetap kuliah waktu itu, waktu awal-awal aku kerja. Tapi semakin lama karena tahu juga biaya kuliah agak mahal ya. Jadi kalau dari mama aku, dia cuma bilang kayak ya udah kamu kerja dulu aja, nggak usah minder sama orang-orang yang kuliah, karena sebenarnya semua balik lagi ke attitude kamu dan juga skill kamu, semua balik ke situ. Jadi she really tried to encourage me untuk nggak minder sih sama orang-orang. Mudah menerima kalau hidup itu nggak selalu seperti apa yang kita rencanain. Mungkin aku nggak akan sekuat sekarang. Karena kayak di gap year jujur tuh kayak in a year ada banyak banget yang terjadi. Jadi kayak mungkin kalau aku nggak gap year aku juga nggak akan percaya sama diri aku seaku percaya sama diri aku sekarang. Karena what kept me going selama 1 tahun itu adalah karena aku percaya kalau Kezia lo bisa dan lo bisa. Dan ternyata aku beneran bisa. Aku bersyukur jadi dikasih tahu banget untuk kayak maksudnya dengan aku gap year dan juga connection aku sama orang-orang kan semakin berkurang ya karena aku kerja. Jadi kayak dikasih tahu gitu loh, ya udah deketnya sama yang ini aja. Yang this one is not good, so you better be focused on yourself gitu. Dan dikasih tahu juga untuk menghargai waktu dan uang lebih lagi. Itu karena I was a very bad person. Dalam konotasi mempunyai uang. I was a very bad person. Jadi sejak aku gap year dan sejak alasan gap year-nya itu financial problems, diajarin sama dunia untuk be humble. Duit lo tuh gak akan di situ terus. Itu bisa hilang. Jadi mending lo duduk diem manis, jalanin yang ada. Bersyukur aja sama yang ada. Diajarin untuk sangat amat jauh lebih bersyukur dan jauh lebih santai menjalani hidup. Untuk siapapun di luar sana yang lagi gap year, mau setahun, 2 tahun, atau udah berapa lama, dan kalian masih punya keinginan untuk bisa sekolah lagi, tenang aja, kalian pasti akan bisa melakukan itu. Selagi ada niatnya, pasti ibaratnya selagi proposalnya baik, Tuhan juga pasti akan memudahkan jalan kalian. Selagi kalian punya niat dan kerja yang ulet gitu untuk mencapai itu, untuk kalian bisa sekolah lagi, pasti semesta juga akan mendukung. Ada banyak cara untuk bisa balik lagi sekolah atau untuk produktif. Kalau misalnya kalian mau kerja,
juga nggak masalah, ada banyak jalan menuju Roma gitu, ada beasiswa, ada tes gratis yang bisa kamu lakuin. Terus kalau misalnya untuk kerja, ada course-course yang bisa kamu ambil untuk meningkatin skill kamu dan bikin CV kamu terlihat lebih oke, walaupun belum kuliah ibaratnya. Pokoknya ada banyak banget lah yang bisa kamu lakuin gitu. Dan jangan pernah ngerasa kalau misalnya kalian ketinggalan, nggak ada yang namanya telat selagi kalian mau mengejar semuanya. Jangan pernah ngerasa kalau misalnya kalian tuh value-nya di bawah dari teman-teman yang udah kuliah atau udah kerja, karena belum tentu orang-orang yang udah kuliah dan udah kerja ini juga menjalaninya tuh dengan baik gitu. Jadi kayak kita semua menjalani path kita masing-masing, dan karena udah begitu ya jalani dengan baik dan dengan maksimal aja, karena kalian di luar sana yang gap year tuh nggak sendirian, you guys are not alone. Aku juga pernah merasakan jadi kalian, dan aku yakin kalian bisa keluar dari sana dengan sukses dan dengan baik. Mungkin pesan aku buat teman-teman di luar sana, jangan minder. Aku tahu pasti berat banget posisinya sekarang, entah apapun itu alasan kalian gak kuliah, pasti berat banget untuk ngelihat surroundings kalian kuliah, atau mungkin untuk denger dari orang-orang alasannya A, B, C, D, lo gak kuliah begini, lo gak kuliah begitu, si anak ini gak kuliah begini, begitu. Banyak banget pasti. Aku cuma mau bilang tutup kuping aja, tutup mata, jalanin yang ada sekarang, fokus ke diri sendiri, sayangin diri sendiri lebih lagi. Gak kuliah bukan berarti lo gak bisa sukses. Justru harusnya mencari pekerjaan sekarang dan hidup sekarang nggak bisa dilihat dari kuliahnya. Coba dilihat dari skill dan attitude orang itu tersebut gitu. Jadi menurut aku benar-benar jangan minder dan sayangin diri lebih lagi, and you have to know that you're not alone. Pokoknya fokus ke diri sendiri dan fokus ke orang-orang yang sayang sama lo. Be grateful for everything that you have.